Roky Gerung, Sengkuni yang mendadak caper kritik Timnas Indonesia. Roky Gerung sebut naturalisasi pemain Timnas Indonesia penipuan. Duel Messi Hilgers dan Eliano Reijers sebelum bela Timnas Indonesia. Ragnar masuk nominasi gol terbaik, bersaing dengan Son Heung-min. Kata-kata Asnawi Mangkualam meski tak dimainkan Shin Tae-yong. Pengamat politik, Roky Gerung mendadak mengomentari kondisi Timnas Indonesia yang banyak menggunakan pemain keturunan. Hal itu terungkap dalam perbincangan dengan jurnalis senior, Hersubeno Arif dalam channel YouTube Roky Gerung Official. Dalam perbincangan yang diunggah ulang akun Instagram Video Goal, Sabtu, 14 September 2024, awalnya Hersubeno dan Roky membahas kondisi sepak bola Indonesia di akhir-akhir ini. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita, ya ucap Roky Gerung dalam perbincangan itu. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa yang bermain di lapangan itu sebetulnya bukan grup, timnas, yang kita idealkan sebetulnya, ditambahnya. Tak tanggung-tanggung, Roky Gerung bahkan menilai naturalisasi yang terjadi saat ini adalah bak penipuan. Karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu, jelas dia. Sontak saja, pernyataan Roky Gerung itu mendapat beragam respon negatif dari warganet di kolom komentar. Tobat gerung-gerung semua mau dikomentari don hebat Anda. Tulis Alif B, si bujang lapuk ini cukup usik politik aja sepak bola kami jangan kau usik, dibalas Rifa. Sengkuni, timpal Wahyu. Timnas Indonesia mengawali petualangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil menggembirakan. Bersaing dengan sederet klub langganan Piala Dunia, skuad asuhan Shin Tae-yong sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Meski berperingkat 133 FIFA, namun skuad timnas Garuda menunjukkan semangat juang yang luar biasa untuk mendapatkan 2 angka. Tambahan sederet pemain keturunan yang bergabung membuat komposisi timnas Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia. Meski demikian, pengamat politik Roky Gerung mendadak mengomentari kondisi timnas merah putih yang kini banyak diisi pemain keturunan. Tak tanggung-tanggung, Roky Gerung bahkan menilai naturalisasi yang terjadi saat ini adalah bak penipuan. Karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu, jelas dia, sontak saja, pernyataan tersebut mendapat respon beragam dari netizen. Bahkan banyak yang memberikan kecaman terhadap apa yang diutarakan Roky Gerung. Program naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia sedari dulu sudah timbulkan pro kontra. Sekarang, sejumlah pihak terang-terangan tunjukkan ketidaksukaan pada program ini. Jika ditarik mundur ke belakang, naturalisasi besar-besaran yang dilakukan PSSI era Erick Thohir hanya perpanjangan tangan dari era 50-an. PSSI awalnya melakukan naturalisasi untuk timnas Indonesia terjadi pada 1950. Ialah Arnold van der Veen jadi pemain naturalisasi pertama timnas Indonesia. Faktanya tidak semua pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI membuahkan hasil positif untuk timnas Indonesia. Pemain-pemain seperti John van Beukering dan Tony Chuzel bisa kita bilang sebagai produk gagal. Jika dibandingkan dengan kondisi timnas Indonesia saat ini tentu sangat jauh berbeda. Pemain naturalisasi yang saat ini memperkuat timnas Indonesia mampu buktikan kualitas mereka. Di tengah kondisi timnas Indonesia yang baru merangkak naik ini muncul figur publik, mengkritik program naturalisasi ini. Sosok pengamat sepak bola, Tommy Welly Awalia yang paling getol menyuarakan hal ini. Bung Towel menyoroti pemain-pemain naturalisasi andalan Shin Tae-yong. Di titik ini, hal itu yang juga disoroti oleh ex-dubes Indonesia di Polandia, Peter Gonta. Senada dengan Bung Towel, Gonta mengeluarkan pernyataan kontroversial pasca hasil imbang 0-0 timnas Indonesia melawan Australia. Selain Bung Towel dan Peter Gonta, terbaru muncul pengamat Roky Gerung yang ikutin komentari soal naturalisasi di timnas Indonesia. Roky Gerung bahkan mengatakan program naturalisasi ini sebagai penipuan. FC Twente dan PEC Zwolle akan saling berhadapan pada laga lanjutan Liga Belanda 2024 hingga 2025. PEC Zwolle beratmu ke markas FCF Twente pada Sabtu, 14 September 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Tim tuan rumah memiliki ambisi untuk mengamankan poin penuh di kandang setelah menelan kekalahan di laga sebelumnya. FC Twente dipaksa menyerah 1-2 saat bertamu ke markas FC Utrecht. Sementara di kubu lawan, PEC Zwolle justru tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil meraih kemenangan di laga sebelumnya. Zwolle menang telak 3-0 atas Heracles di matchday ketiga mereka musim ini. Pertandingan antara FC Twente versus PEC Zwolle ini akan menjadi duel antara dua pemain keturunan Mads Hilgers dan Eliano Reijnders sebelum membela timnas Indonesia. Ya, keduanya bakal segera menjalani proses naturalisasi untuk bergabung ke skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Kabar terbaru, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dipastikan membahas proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders pada 17 September 2024 mendatang. Ragnar Oratmangoen masuk daftar nominasi gol terbaik di matchday 1 dan 2 fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada September. Gol penting yang dicetak Ragnar terjadi saat timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi di Jeddah, Kamis. Situs resmi AFC menyebut gol-gol pilihan mereka tak serta-merta indah. Namun, gol yang dicetak Ragnar amat penting dan bersejarah bagi Indonesia. Ada gol-gol istimewa dan ada pula gol bersejarah. Bukan gol yang paling mengesankan secara estetika, tetapi tendangan Ragnar Oratmangoen yang berbelok arah akhirnya membantu Indonesia mengamankan poin penting di Jeddah, yang membuktikan dan tak dapat disangkal bahwa tim Asia Tenggara layak berada di panggung ini, ditulis AFC. Gol tersebut memang bersejarah. Pasalnya, Ragnar menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang mampu mencetak gol di kandang Arab Saudi dalam 28 tahun terakhir. Selain itu, timnas Indonesia juga mencetak sejarah sukses meraih 1 poin di markas Arab Saudi, yang merupakan salah satu tim raksasa Asia dan langganan tampil di Piala Dunia. Meski demikian, Ragnar tentu akan bersaing dengan pencetak gol terbaik lainnya. Total ada 8 pencetak gol yang masuk daftar nominasi gol terbaik matchday 1 dan 2 kualifikasi zona Asia. Sederet nama beken seperti Takumi Minamino, Jepang, dan Son Heung-min, Korea Selatan, juga masuk dalam daftar nominasi pencetak gol terbaik di 2 laga awal. Pemenang kategori gol terbaik akan ditentukan lewat voting terbuka yang bisa diakses supporter. Jadi, persaingan tergantung seberapa aktif para pendukung tim kesayangan mereka. Bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam akhirnya buka suara usai ia tak dimainkan oleh Shin Tae-yong dalam 2 laga skuad Garuda. Ini cukup mengejutkan karena Asnawi Mangkualam sebelumnya selalu menjadi andalan Shin Tae-yong. Mantan pemain PSM Makassar tersebut bahkan tercatat sudah memiliki 43 caps untuk timnas Indonesia. Dengan catatan tersebut, pemain bek timnas Indonesia itu telah mencetak 2 gol setelah tak dimainkan dalam 2 laga timnas Indonesia. Nama Asnawi pun sempat jadi perbincangan netizen di X karena ia tak dimainkan oleh Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut lebih memilih memainkan Sandy Walsh di 2 laga skuad Garuda alih-alih memainkan Asnawi Mangkualam. Melalui Instagram pribadinya, Asnawi mengatakan bahwa ia selalu senang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Menurutnya, bisa membela tim merah putih ini tentu menjadi kebanggaan buat dirinya. Ia terlihat tak terlalu ambil pusing soal isu dimainkan atau tidak, tetapi ia hanya menekankan bahwa dirinya bangga bermain untuk timnas Indonesia. Selalu menjadi kebanggaan bagi saya untuk bermain bagi negara ini, ditulis Asnawi Mangkualam. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong, berbicara terkait hasil melawan Arab Saudi dan Australia. Seperti yang diketahui, Kelvin Verdong baru saja merampungkan tugasnya bersama timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek kiri itu dipercaya Shin Tae-yong untuk membantu timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku tiba di Belanda pada Rabu. Lebih lanjut, Kelvin Verdong berbicara terkait hasil seri melawan Arab Saudi dan Australia. Kelvin Verdong menilai hasil tersebut patut disyukuri. Namun, Kelvin Verdong berpendapat bahwa hasil imbang sudah cukup luar biasa bagi timnas Indonesia. Ya, kami menahan Arab Saudi 1-1, dan ini hasil bagus untuk kami. Saya pikir ekspektasi agak tinggi terhadap Australia karena mereka kalah dari Bahrain. Tapi pada akhirnya kami bermain imbang. Jika Anda berada di pertandingan tersebut, Anda akan puas dengan 1 poin di sana, diucap Kelvin Verdong.
Teror sinar laser terjadi saat timnas Jepang bertandang ke markas Bahrain di matchday kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, timnas Indonesia yang akan melakoni laga tandang ke Bahrain harus waspada. Timnas Jepang sukses menggulung Bahrain 5-0 di Bahrain National Stadium, Rifa pada Selasa, 10 September 2024, lalu. Namun demikian, pertandingan itu diwarnai dengan aksi teror sinar laser yang ditembakkan dari tribun supporter. Salah satu momen yang tertangkap kamera adalah ketika Ayase Ueda ingin menendang penalti. Sinar laser menembak ke arah wajah pemain Feyenoord itu. Akan tetapi, Ueda tak menghiraukannya dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Tidak hanya teror sinar laser, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu juga mengeluhkan adanya cemoohan kepada lagu nasional Jepang. Belum diketahui dari mana teror sinar laser ini berasal, yang jelas arah tembakannya dari tribun supporter Bahrain National Stadium. Dengan demikian, timnas Indonesia harus bersiap ketika bertandang ke kandang Bahrain. Timnas Indonesia diketahui akan melakoni 2 pertandingan tandang di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan mampir ke Bahrain National Stadium, Rifa pada 10 Oktober. 5 hari berselang, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao pada 15 Oktober 2024 mendatang. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.